Kami ya tertawa-tawa aja, ternyata hari ini kumpul di masyarakat ini bahwa ini contoh hukum tidak bisa membedakan yang benar. Contoh Bang Budi ini adalah pembeli beretikat baik. Harusnya bahwa yang punya itu juga menjadi tersangka. Kalau prosedur dijalankan. Ya, sama Mas Sita. Kami sudah puluhan tahun, namun ganti rugi 2 kali. Tol lama, Cawang Priok 87. 2017, tol yang kedua dapat juga atas nama validasi ya, ditahan, baru disetting. Karena ganti rugi mahal kali pas Bukan mahal lagi. jadi Ini ada permainan, namanya permainan konspirasi. Konspirasi itu. Tempat-tempat strategis, bener Pak. Tempat-tempat strategis itu yang mereka lakukan. Bang Erwin juga kalau salah ini PPM ya, dari KPPI ya. Iyalah. Dia bergerak lawan komplotan ini. Ya haruslah menegakkan kebenaran keadilan di bumi Indonesia ini, harus sama-sama lah, bahwa kita rakyat itu nggak mau diterjolimin. Ini kan sama aja nggak punya akhlak, nggak punya moral. Orang bener dipenjarakan bagaimana sih? Orang yang bayar pajak, orang yang sebener dipenjarakan beda. Ya. Jadi lucu, nggak masuk jangan akal. sampai terjadi masyarakat itu sudah tidak patuh. Nggak, iya. Gimana Pak? Masyarakat nggak akan Jadi, percaya. Kalau ini masyarakat semua menyadari bahwa penegakan hukum ini seperti ini, justru penegak hukum yang tidak patuh hukum, bagaimana masyarakat mau jadi dipaksakan untuk patuh hukum? Nah kalau masyarakat yang menyadari semua ini justru aparat yang tidak patuh hukum, bagaimana masyarakat bisa ngamuk sendiri, main hakim sendiri? Iya. Jadi untuk mempertahankan haknya mereka bisa main hakim sendiri. Oh Pak. sudah main hakim sendiri, polisi nggak ada lagi. Nggak ada nilainya. artinya hukum ini Nggak ada sekarang. artinya. Hukum itu sudah menjadi hukum Kalau perlu rimba. bubarkan saja itu polisi. Ya. Polisi ikut bermain. Ya. Bermain ini adalah Pasti, salah satunya karena kelompok. Jadi ada kesan di sini laporan polisi masyarakat itu dijadikan sumber pendapatan. Karena penahanan, saya berani katakan, penahanan itu jadi sumber pendapatan juga untuk penangguhan. Ya, pasti adalah Jadi biayanya jadi mahal lah, rakyat jadi Iya. Dan restoratif justice itu jadi kedok. Ya, hanya suatu. Iya kan? Ya. Iya. Dan Pantas. ada katanya itu harganya sekian juta karena ditahan di restoratif justice, ya dibayar cuma 100.000. pernah ada tuh ya. Iya. Dan itu kenyataan. Itu Semua kenyataan. kasusnya. Oke, Semua settingan Bang seperti Edwin juga nih kalau nggak pernah jadi dikriminalisasi Bang. Oh, saya mengalami hal ini seperti yang Oke, Bang, teman-teman diulang, Bang. mengalami. Abang Pak Budi mengalami yang berikutnya. Saya pertama kali dikriminalisasi. sampai ke Kejaksaan Agung, bahkan sertifikatnya dijual di bawah tangan oleh jaksa JPU. Jadi abang punya tanah. Iya, Abang punya tanah di mana Bang? di Bintaro. Di Bintaro. Terus diakui oleh Diakui oleh Pengembang. developer, pengembang. Kemudian kami dikriminalisasi pidana yang berujung pada tidak ada ditemukan ada pidananya. Makanya kemudian di bawah tangan hakim menyatakan bahwa daripada kami di pra-peradilankan dan kalah, selesaikan kita di pengadilan bahwa kembalikan itu sertifikat. Nah, setelah kami dibalaskan, sertifikat itu dijual di bawah tangan oleh JPU. Dan itu kita laporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung waktu itu Pak Prasetyo membuatkan memo untuk melakukan investigasi lanjutan. Hasilnya jaksa terbukti bersalah. dia tanah Pak Edwin benar punya Pak Edwin itu ya. Iya. Ya, Artinya tanah itu benar milik Pak Edwin. itu. Nah, Jadi- sertifikatnya gimana? Kemudian ini berlanjut dibawa ke BPN. Nah, BPN-nya mati sudah. Nggak mau melanjutkan bahwa apa yang sudah dijual di bawah tangan tadi dilanjutkan dengan penggantian sertifikat. Pak Edwin dijual Iya, oleh oknum. oleh oknum JPU. Negara Kan apa hebat ini? kan? Hebat. Berani Bang ya. Ini menjadi catatan kita semua. Makanya kita punya salah satu ketua FMPI, karena kita di FMPI, karena semua para korban. Ya. Betul, Bang. Hari ini adalah momentumnya kita bergerak. Bergerak ya, dan Karena harusnya apa? tidak harus korban ya. Kita akan membuktikan kebenaran yang memang hakiki, bahwa itulah yang harus dilakukan pemerintah. Jadi ini jadi momentum. Nggak boleh ada lagi kriminalisasi kepada korban.
Karena rakyat yang lain juga bakal jadi korban juga ya. Karena ribuan yang jadi korban, bukan lagi 1-2 orang. Dan ini saya Bang, korban. terjadi dari Sabang sampai Merauke, Erwin dari Nasution, Pulau Niaga istri sampai saya yang sampai korban aja Jubaida. Pulau Timur. Jadi begini Pak, kalau ini sering terjadi, nanti perampok, maling-maling, pemalsu itu bisa memenjarakan pembeli yang beritikan baik. Asal ada. Jadi melimpahkan kenakalannya kepada orang yang benar. Ya, iya kan? Modus jadinya ya. Modus. Jadi kita mohon kepada masyarakat juga hati-hati. Mereka juga jadi korban Pak, ingetin juga. Ya, karena mereka menjadi potensi korban berikutnya yang sudah mengantri ini sudah ratusan ribu korban tanpa penyelesaian yang selesai betul-betul selesai ya. Jadi dikorbankan. Korban demi mengorbankan lagi si korban. Jadi Bisa korban berat. dikriminalisasi. Iya, dikriminalisasi. Pak, Jadi modus-modus kriminalisasi mereka seperti apa sih Pak? Biar masyarakat Sama tahu. semua. Semua hampir sama. Seperti apa modus-modus? Sebenarnya yang inti salah mafia tanah itu yang salah menjadi benar, benar menjadi salah. Contohnya seperti apa? kepolisian. saya contoh. Ya, Kami contoh, ini kan sama waktu contohnya laporan. Bapak waktu itu gimana? Waktu itu kita dapat ganti rugi tol. Oke, atas nama kita setelah dibawa ranah pengadilan, kita dilaporkan ke kepolisian, padahal lokasi tanah itu kan sudah puluhan tahun. Suratnya apa Bang? Suratnya Bang. Abang HGB kan udah ada Sudah sertifikat di kan? Bank BCA. Sertifikat. Di BCA mereka di bank yang dikejar sama pemerintah, buron. Ya. Bank apa namanya? Bank Sejahtera Umum. Ya. Bisa, maksud ibu tadi bisa dibalik gitu loh. Yang benar jadi yang salah. Itu namanya Istri kriminal. Abang pernah diperiksa polisi juga. Bolak-balik SP3. Tapi tetap dia SP3 dilaporkan tahun berapa itu ya? 2009. Sekarang dilaporkan 2014, sekarang dilaporkan lagi, nggak puas. Jadi dia seperti punya negara, di negara besar, negara kecil. Dan Jadi, kami melihat ini ada kecenderungan diskriminasi dalam penegakan hukum. Iya, ada. Jadi bagi orang yang tidak punya uang atau sedang-sedang saja uangnya, itu laporannya diambangkan. Tapi kalau orang yang banyak uangnya, cepat lari setan itu perkara itu. Kayak kemarin ya Bang ya. Lari setan. Pra peradilan Senin padahal ya. Iya. Jadi lanjut Bang pra peradilan Senin. Lanjut. Meskipun di sini Pak Budinya. Ya, enggak apa-apa. Oh. Ya, justru inilah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik. Iya, siap. Penegak hukum. Loh, tidak menghargai pra peradilan, tidak menghargai lembaga peradilan. sama saya juga gitu. Oke Bang, makasih Bang. Kewenangan pengadilan. Jadi kasusnya kalau Bapak gimana ya? Karena saya girik awalnya, cuman tahun 93 terjadi penggusuran secara paksa di Sawangan. Itu waktu itu saat itu rame sampai hampir 77 kepala keluarga, sekitar 80 hektar, 70 hektar itu dibabat semua. Di Sawangan. Di Sawangan. Depok. Sawangan Depok. Oke. Nah, Itu termasuk tanah Bapak. betul. Tanah Bapak berapa luasnya Pak? Tanah saya hanya kecil, cuma 1 hektar. Oh. Nah, tanah saya dirampas juga semua. Alhamdulillahnya saya tinggal di Bandung. Yang lain dikriminalisasi. Oh. Dirampas satu malam, dirampas di salah satu pengacara. Yang dicuri adalah berkas semua. Oh. Orang yang mengkoordinirnya masuk tahanan, pengacaranya juga ditangkap. Tapi setelah itu tamat mereka. Itu tanah Bapak ya, 1 Bukan, hektar ya? iya, yang lain maksudnya. Yang kita lain, karena yang Bapak 70. tinggal di Bandung, Bapak aman. Betul. Gitu ya, tidak termasuk yang kena dikriminalisasi. Betul. Ada Iya. yang Itu siapa Pak yang ambil Pak? konglomerat lah. Konglomerat, perusahaan-perusahaan besar lah ya? Betul. Mereka klaimnya apa Pak? Sertifikat atau apa? Kayaknya mereka sertifikat. Tapi benar, sertifikatnya ada Pak ya? Sertifikat yang mereka pegang asli. Cuman yang umumnya, pada umumnya sertifikat yang seharusnya kita kan di BPN ada warkahnya. Warkahnya itu kan asli mestinya. Terhadap tanah saya tidak ada warkah aslinya. Yang ada hanya 3 lembar. Halaman pertama,
sampul halaman dan halaman kedua. Tidak ada gambar tanahnya. Pokoknya ada kejanggalan Pak ya. yang Betul, menurut tidak Bapak. ada. Dan Bapak sudah melakukan langkah hukum terkait itu untuk Sudah. merebut kembali tanah Bapak. Sudah, kita selalu kalah di kriminalisasi seperti ini. Oh. Apa? BPN sendiri tidak pernah mau menyatakan saya sudah menang di KIP bahwa warkah buku tanah itu hak saya. Iya. Tapi BPN tidak pernah mau memberikan legalisir yang sah terhadap objek saya. Oh. Sampai detik ini saya sudah menang inkrah di KIP bahwa KIP warkah itu Komisi Informasi Publik oh. yang menyatakan bahwa sertifikat yang mereka pegang adalah hak saya karena Oh. objeknya objek saya. Oh, tapi tetap Bapak tidak bisa mengambil lahan Bapak itu sampai sekarang. Kalau lahan tidak bisa, jangankan lahan. Warkah buku tanah itu kan seharusnya dia memberikan BPN. Kalau taat hukum Nah, itu warkasnya di mana, Pak? di BPN Di BPN dan tidak dibuka. dibuka, tapi tidak mau memberikan secara legalisir. Oh. Karena menurut KIP harus diberikan secara sah legalisir. Dan di buku warkah itu ada inian Bapak, nama Bapak. Ada, cuman jual belinya nggak ada. Bagaimana sekarang satu objek tanah bisa berpindah tangan tanpa jual beli? Saya bertanya. Oh. Ya intinya ada banyak kejanggalan Pak ya. Betul. Dan Bapak adalah warga biasa yang terus memperjuangkan ya sampai hari Betul. ini. Bapak juga FKMTI-nya, Jawa Betul. Barat. FKMTI ikut Jakarta Oh, ikut Jakarta. Iya. karena tanahnya kan di Depok. Oh iya di Depok Pak ya. Iya. Ya, Oke, ha. begitu.